Bagaimana kemudian ormas Islam ini dan politisi di DPR di Senayan sampai pada kesimpulan bahwa peraturan Menteri Dikbudristek nomor 30 tahun 2021 itu melegalkan seks bebas. Ini berkaitan karena dalam aturan itu disebutkan bahwa yang disebut sebagai kekerasan seksual itu dengan kondisi sebagai tanpa persetujuan korban. Artinya apa? Kalau ada persetujuan korban itu berarti bukan seks. Kalau ada persetujuan dari korban itu berarti bukan kekerasan seksual, karena itu adalah suka sama suka. Begitulah yang mereka tafsirkan dari peraturan Menteri Mendikbud tadi itu. Nah, sehingga saya berpandangan ini by design memang gitu ya, by design, tidak ini hanya sekedar dengan persetujuan, tidak, tapi memang ini by design. Sebetulnya siapa grand design-nya gitu ya, siapa yang membuat grand design seperti itu juga harus dilihat gitu ya. Yang kedua, apa sih niatnya dengan menghadirkan kata-kata atau kalimat atau frase seperti itu, apa sebetulnya niatnya gitu. Nah yang ketiga, ya kan konsekuensinya luar biasa ini, bermasalah. Ya konsekuensinya adalah karena tadi menabrak nilai-nilai sendi kehidupan gitu ya, terutama ideologi kita, pandangan hidup bangsa kita. Kita belum dapat penjelasan detail dari Mas Mendikbud, Mas Nadiem. Karena itu tahapannya sebelum nanti kita ada beberapa opsi, tahapannya kita akan mengundang Mas Nadiem dalam rapat kerja dengan Komisi 10 DPR RI. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Nadiem disebut legalkan seks bebas kampus. Hersubeno sengaja dibuat penuh nuansa liberal. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di bawah kepemimpinan Nadiem Makarim disebut legalkan seks bebas di kampus. Hal tersebut sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Mendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi menuai polemik. Sontak aturan yang ditandatangani oleh Menteri Nadiem Makarim itu mendapat kritik pedas dari berbagai pihak, salah satunya ormas Islam dan politikus PKS. Terkait hal tersebut, kolumnis sekaligus pengamat kebijakan publik Hersubeno Arif menilai bahwa aturan itu terkesan sengaja dibuat oleh para penyusun di kursi Kemendikbudristek. Saya kira frasa tanpa persetujuan korban ini bukan tanpa sengaja. Apalagi setiap ayat dan pasal tersebut disebutkan tanpa persetujuan korban, ini memang sejak awal para penyusun peraturan Mendikbudristek dengan sengaja memasukkan frasa itu, kata Hersubeno dalam saluran YouTube miliknya, dikutip Hops.id pada Senin 8 November 2021. Hersubeno juga mengatakan bahwa jangan salahkan publik apabila banyak yang menafsirkan bahwa aturan itu seakan bernuansa bebas, terbuka, layaknya paham liberal yang banyak dianut bangsa barat. Apalagi peraturan Mendikbudristek nomor 30 tahun 2021 juga tampak tidak mengindahkan nilai-nilai serta norma keagamaan yang tertanam dalam Pancasila, khususnya sila pertama. Dengan begitu, kita bisa menafsirkan bahwa kalau dengan persetujuan korban, maka itu bukan kekerasan dan bukan pelanggaran. Di sini yang jadi masalah, saya kira kenapa kemudian banyak politisi, banyak para pengkritik bahwa peraturan menteri ini nuansanya liberal dan tidak mengindahkan aturan agama serta norma yang dikandung dalam Pancasila. Jelas Hersubeno. Karena bagaimanapun juga Pancasila merupakan rumusan yang mengandung norma-norma agama, sebagaimana yang ada pada sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Sambungnya. Pembawa acara di Forum News Network ini juga menegaskan seharusnya setiap kebijakan atau peraturan yang dibuat pemerintah bisa mengedepankan nilai Pancasila sehingga bisa menghindari potensi polemik di masyarakat. Jadi seharusnya tiap aturan bisa menjiwai norma-norma yang terkandung dalam Pancasila. Inilah yang sekarang banyak dipersoalkan. Imbuhnya. Dikabarkan sebelumnya,
Majelis Ormas Islam yang terjadi dari 13 Ormas Islam tak termasuk PBNU dan Muhammadiyah meminta agar Permendikbud itu dicabut karena dinilai bisa melegalkan zina di kampus. MUI menilai bahwa Permendikbud Ristek tersebut secara tidak langsung telah melegalisasikan perzinahan dan dengan demikian akan mengubah dan merusak standar nilai moral mahasiswa di kampus yang semestinya perzinahan itu kejahatan malah kemudian dibiarkan, ucap Ketua MUI Nazar Haris dalam rilisnya Senin 2 November. Menurut Nazar Haris, di antara poin yang dikritisi dan ditolak oleh MUI antara lain terkait paradigma seks bebas berbasis persetujuan atau sexual consent yang memandang bahwa standar benar dan salah dari sebuah aktivis seksual bukan nilai agama, tapi persetujuan dari para pihak. Selama tidak ada pemaksaan, telah berusia dewasa dan ada persetujuan, maka aktivitas seksual menjadi halal meskipun dilakukan di luar pernikahan yang sah. Permendikbud ini juga menurut MUI berpotensi memfasilitasi perbuatan zina dan perilaku penyimpangan seksual atau LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender, ujarnya. Sementara Persyarikatan Muhammadiyah meminta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim untuk mencabut peraturan Mendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021. Pihaknya menilai ada pasal dalam Permendikbud tersebut yang bermakna legalisasi seks bebas di kampus. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan atau Diktilitbang, pimpinan Pusat Muhammadiyah yakni Lincoln Arsyad selaku Ketua dan Muhammad Sayuti sebagai Sekretaris pada Senin 8 November 2021. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebaiknya mencabut atau melakukan perubahan terhadap Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021, kata Lincoln dikutip dari keterangan tertulisnya. Terima kasih telah mengunjungi channel ini. Kami hanya sebatas menginformasikan. Andalah yang Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan.